Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ronaldo Jusaputra. Saya adalah salah seorang mahasiswa aktif Universitas Sumatera Barat. Dan kali ini, pada kesempatan ini, saya ingin menampilkan atau menjelaskan rangkuman dari pembelajaran saya di mata kuliah Aspek Hukum dalam Bisnis yang diajarkan langsung oleh dosen saya, dosen pengampu Bapak Muhammad Hendra SEMM. Baiklah kawan-kawan, kita lanjut ke dalam materi. Untuk pertama, dalam materi Aspek Hukum dalam Bisnis, kita mempelajari tentang hukum, bagaimana hukum secara makna merupakan keseluruhan aturan maupun kaedah yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang mengatur mengenai tingkah laku di mana pelaksananya itu dapat dipaksakan dengan hadirnya suatu sanksi. Jadi hukum itu keseluruhan kaedah-kaedah aturan yang mana pelaksananya dapat dipaksakan atau dapat dihadirkan suatu sanksi. Hukum mengatur hubungan hukum yang terdiri dari ikatan-ikatan, antara lain ada ikatan-ikatan antara individu, masyarakat, dan antar individu itu sendiri, yang mana tercermin dalam hak dan kewajiban. Dalam usahanya mengatur, hukum menyesuaikan kepentingan perorangan dengan kepentingan sendiri dari individu-individu yang menyebabkan terjadinya interaksi. Mengingat bahwa masyarakat itu sendiri dari individu-individu yang menyebabkan terjadi interaksi, maka akan selalu terjadi konflik atau ketegangan lah antara kepentingan perorangan dan kepentingan perorangan dengan kepentingan masyarakat. Maka dari itu, hukum berusaha menampung ketegangan atau konflik itu sebaik-baiknya. Jadi, tujuan hukum itu sendiri, kaidah hukum itu memiliki tujuan untuk melindungi kepentingan manusia dari bahaya yang mengancam, mengatur hubungan antar sesama manusia agar terciptanya ketertiban, dan diharapkan bisa mencegah terjadinya konflik di antara manusia. Hukum juga melindungi kepentingan manusia baik secara individual atau kelompok. Jadi pada dasarnya manusia adalah makhluk yang juga membutuhkan perlindungan dari kepentingan agar kepentingannya bisa terlindungi dari ancaman sekelilingnya. Jadi hukum sangat diperlukan di sini. Hukum memiliki tujuan yang mewujudkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk semua orang. Tidak hanya memberikan nafkah hidup, tapi juga memberikan makan yang berlimpah, yakni perlindungan dan mencapai keamanan bersama. Hukum menjadi sarana untuk memelihara dan menjamin ketertiban kita bersama. Jadi itulah bagaimana gambaran dari pentingnya hukum. Subjek hukum itu sendiri adalah sesuatu yang berhak, atau subjek hukum itu adalah suatu yang menurut hukum itu berhak dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum atau segala sesuatu yang dapat menyandang hak dan kewajiban hukum menurut hukum. Oke, dari kita pengertian hukum, kita pindah ke subjek hukum. Maka di sini kita pahami bahwa subjek hukum itu adalah manusia, dan juga ada subjek hukum itu adalah badan hukum itu sendiri. Subjek hukum manusia itu gimana? Setiap orang yang mempunyai kedudukan yang sama sekali atau yang sama selaku pendukung hak dan kewajiban, pada prinsipnya orang sebagai subjek hukum dimulai sejak lahir hingga meninggal dunia. Jadi adapun golongan manusia yang tidak dapat menjadi subjek hukum, yaitu anak-anak yang masih di bawah umur, belum dewasa atau belum menikah,
atau orang yang berada dalam pengampunan, yaitu orang-orang sedang sakit ingatan maksudnya, atau pemabuk, atau orang yang mungkin tidak dalam kontrolnya gitu. Dari jenis-jenis hukum itu sendiri, subjek hukum, badan hukum. Sekarang kita pindah ke subjek hukum, badan hukum. Subjek hukum yang badan hukum itu adalah suatu perkumpulan atau lembaga yang dibuat oleh perkumpulan atau lembaga yang dibuat oleh hukum dan mempunyai tujuan tertentu. Jadi ada kelompok atau lembaga yang terbentuk dan dibuat oleh hukum dan mempunyai tujuan-tujuan yang tertentu. Jadi itu juga masuk subjeknya hukum. Oke, dari sekian banyaknya, maka kita masuk ke dalam hukum. Jenis-jenis hukum itu kita masuk juga. Pertama ada namanya hukum perdata. Jadi secara pengertian menurut Profesor Subekti ini dalam bukunya Pokok-pokok Hukum Perdata, hukum perdata dalam arti luas adalah meliputi semua hukum pokok uang yang mengatur kepentingan perorangan. Jadi dalam pengertiannya, arti luasnya ialah hukum-hukum pokok keuangan yang mengatur kepentingan perorangan. Jadi hukum perdata itu ada berbagai macam. Ada hukum perkawinan, ada hukum waris, ada hukum kekeluargaan, ada hukum perikatan, ada hukum perorangan, dan ada hukum kekayaan. Jadi dari sini kita langsung ke hukum perikatan. Hukum perikatan dalam bahasa Belanda itu disebut verbintenis. Istilah perikatan dalam literatur hukum Indonesia, perikatan adalah suatu hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih, di mana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak yang lain itu berkewajiban dalam atas sesuatu juga gitu. Jadi pihak yang satu berhak untuk sesuatu dan pihak yang lain berkewajiban atas sesuatu. Menurut ilmu pengetahuan hukum perdata, yang pengertian perikatan adalah suatu hubungan dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih, di mana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak yang lain berkewajiban atas sesuatu. Jadi hampir-hampir sama. Kita lanjutkan perbedaan perikatan, yaitu ada namanya perikatan perdata. Perikatan perdata adalah yang mempunyai akibat hukum dan yang lainnya. Jadi perikatan perdata itu adalah perikatan yang mempunyai akibat hukum. Seterusnya ada perikatan yang tidak ada akibat hukum. Juga ini masuk dalam perikatan perdata. Selanjutnya kita masuk ke inspanning verbintenis, yaitu perikatan yang prestasinya upaya resultasi verbintenis, dan juga perikatan yang presentasinya berupa hasil. Selanjutnya ada perikatan prinsipal atau perikatan pokok dalam bahasa lainnya, dalam pengertian lain maksudnya. Perikatan pokok itu adalah perikatan yang dapat berdiri sendiri. Artinya perikatan yang lengkap gitu, atau perikatan pelengkap gitu ya. Selanjutnya di perikatan pokok itu ada juga yang namanya perikatan yang tergantung pada perikatan pokok. Jadi perikatan pokok itu, perikatan prinsipal itu adalah perikatan yang sebagai pelengkap atau kehadirannya itu sebagai pemenuh dari perikatan pokok. Lanjut ke dasar hukum perikatan. Asas-asas dalam hukum perikatan adalah
pikiran dasar yang terdapat dalam hukum konkret atau di luar peraturan hukum konkret di Indonesia. Azas hukum perikatan diatur dalam buku ketiga KUH Perdata, yakni azas kebebasan berkontrak, yaitu bahwa segala sesuatu perjanjian yang dibuat adalah sah bagi para pihak yang membuatnya dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dan juga ada azas konsensualisme, ya artinya itu bahwa perjanjian itu lahir pada saat tercapainya kata sepakat antara pihak mengenai hal-hal yang pokok dan tidak memerlukan suatu formalitas. Jadi asas hukumnya itu hukum-hukum yang dibuat, misalnya perjanjian-perjanjian yang dibuat tanpa terikat langsung dengan formalitas. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu hukum perjanjian baku atau standar, yang pasal-pasalnya ditentukan perjanjian yang diatur di dalam dan diatur Burgerrecht. Oke, standar kontrak ialah penggunaan klausula. Jadi standar kontrak atau perjanjian baku adalah penggunaan klausula dalam transaksi konsumen. Standar kontrak pada dasarnya lahir dari kebutuhan masyarakat yang bertujuan untuk memberikan kemudahan atau kepraktisan bagi para pihak dalam melakukan transaksi. Macam-macam perjanjian itu ialah perjanjian cuma-cuma atau perjanjian dengan bebas. Kedua, ada perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik. Ketiga, ada perjanjian konsensual atau perjanjian formal atau perjanjian real, banyak namanya gitu. Atau ada perjanjian bernama, perjanjian tidak bernama, dan perjanjian campuran. Jadi keempat perjanjian tadi adalah macam-macam dari perjanjian. Gimana syarat sahnya perjanjian? Diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, mengatur bahwa untuk sahnya perjanjian diperlukan 4 syarat. Pertama, sepakat mereka yang mengikat dirinya. Kedua, kecakapan untuk membuat sesuatu perikatan. Ketiga, suatu hal tertentu. Keempat, suatu sebab yang halal. Itu syarat sah perjanjian. Gimana tentang pelaksanaan perjanjian? Itikat baik dalam pasal 1338 ayat 3 KUHP merupakan ukuran objektif untuk menilai pelaksanaan perjanjian. Artinya gimana? Pelaksanaan perjanjian harus mengindahkan norma-norma kepatutan atau kesusilaan. Salah satunya untuk memperoleh hak milik ialah jual beli. Jadi pelaksana perjanjian ialah pemenuhan hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan oleh pihak-pihak supaya perjanjian itu mencapai tujuannya. Jadi perjanjian yang mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa, perjanjian yang telah dibuat secara sah mengikat pihak-pihak, perjanjian tersebut tidak boleh diatur atau dibatalkan secara sepihak saja. Jadi tidak bisa semena-mena kita. Kalau kita bikin perjanjian itu dengan partner bisnis kita, maka perjanjian itu tidak bisa kita batalkan sendiri atau sepihak. Harus ada kesepakatan dulu baru bisa dibatalkan. Kemudian hubungan hukum perdata dengan hukum dagang. Hukum dagang itu adalah aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan orang yang satu dan lainnya dalam bidang perniagaan. Sedangkan hukum perdata itu dapat diartikan sebagai rangkaian peraturan hukum
yang mengatur hubungan antar orang yang satu dengan yang lain dengan melibatkan kepada kepentingan perseorangan. Selanjutnya, bentuk-bentuk badan usaha seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan, dan badan usaha milik negara. Jadi badan usaha merupakan suatu usaha yang menghasilkan barang atau jasa dengan tujuan mencari keuntungan atau laba yang sebesar-besarnya atau profit. Dalam mempertahankan kelangsungan usahanya untuk memperoleh laba itu, badan usaha tidak lepas dari masalah tenaga kerja atau sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penentu tercapainya tujuan organisasi. Selain itu, sumber daya manusia menerapkan modal yang terpenting dalam perusahaan karena pengetahuan yang mereka miliki. Sumber daya manusia juga merupakan penggerak utama atas kelancaran proses produksi bahkan jalannya perusahaan. Mengingat sangat pentingnya sumber daya manusia dalam suatu organisasi, maka masalah karyawan perlu mendapat perhatian dari perusahaan. Banyak usaha yang dilakukan perusahaan untuk memelihara serta menumbuhkan loyalitas, tanggung jawab, dan semangat kerja karyawan, antara lain dengan pemberian berbagai macam bentuk balas jasa. Balas jasa bisa merupakan salah satu alat untuk memenuhi salah satu beberapa kebutuhan karyawan. Jadi menurut salah satu ahli dikutip dari Mutiara S. Pangaberan mengatakan bahwa inisiatif merupakan salah satu jenis penghargaan yang dikaitkan dengan prestasi kerja. Insentif maksudnya. Insentif adalah merupakan salah satu jenis penghargaan yang dikaitkan dengan prestasi kerja. Semakin tinggi prestasi kerja seseorang, semakin besar pula insentif yang diberikan. Sudah menjadi kebiasaan pada perusahaan-perusahaan di Asia untuk menetapkan target yang tinggi bagi para pimpinan, dan kalau berhasil maka diberikan tambahan beberapa bulan gaji. Oke, lanjut ke bentuk-bentuk badan usaha. Ada di sini namanya bentuk-bentuk badan usaha itu adalah kesatuan. Oke, kita masuk ke pengertian dulu. Badan usaha adalah kesatuan yuridis dan ekonomis yang menggunakan modal dan tenaga kerja untuk mencari keuntungan. Adapun beberapa hal yang diperlukan untuk mendirikan suatu badan usaha diantaranya produksi produk dan jasa yang nantinya akan dijual atau diperdagangkan. Bentuk-bentuknya atau contoh-contoh dari bentuk badan usaha, pertama ada PT namanya. Kita ulang lagi. Pertama ada namanya perusahaan perseorangan. Perusahaan dagang atau usaha dagang merupakan perusahaan perseorangan yang biasanya dilakukan atau dijalankan oleh satu orang pengusaha saja. Selanjutnya ada badan usaha yang berbadan hukum. Badan usaha berbadan hukum adalah badan usaha yang di dalamnya terdapat pemisahan harta kekayaan, aset pemilik dengan harta kekayaan badan usaha. Dan proses pendiriannya membutuhkan pengesahan dari pemerintah terhadap akta pendirian dan anggaran dasarnya. Selanjutnya ada perseroan terbatas atau PT. PT adalah perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan. Dalam badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang keseluruhannya terbagi dalam saham atau badan hukum perseorangan yang memenuhi kriteria berusaha. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu wajib daftar perusahaan.
Wajib daftar perusahaan adalah sebagai upaya dalam mewujudkan pemberian perlindungan serta juga pembinaan kepada dunia usaha dan perusahaan, khususnya golongan ekonomi lemah. Dalam penyusunannya, diperhatikan pula kebiasaan-kebiasaan yang benar-benar hidup dalam masyarakat pada umumnya dan dunia usaha pada khususnya. Selanjutnya kita masuk ke pengertian haki atau prinsip-prinsip hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual klasifikasi, hak kekayaan intelektual dasar, hukum hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual adalah istilah yang dipergunakan untuk menunjuk kepada seperangkat hak eksklusif yang masing-masing diberikan kepada seseorang yang telah menghasilkan karya dari olah pikirnya, yang memiliki wujud, sifat, dan memenuhi kriteria tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oke, kita lanjut. Prinsip-prinsip hak kekayaan intelektual, prinsip ekonomi, dan dalam hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif dan daya pikir manusia, daya pikir manusia yang memiliki manfaat serta nilai ekonomi yang memberikan keuntungan kepada pemilik hak cipta. Prinsip keadilan merupakan suatu perbandingan hukum bagi pemilik suatu hasil dari kemampuan intelektual sehingga memiliki kekuasaan dalam penggunaan hak kekayaan intelektual terhadap karyanya. Selanjutnya, haki ini juga terdiri dari berbagai macam. Ada juga salah satunya yaitu ada yang namanya hak paten, ada juga namanya hak cipta, ada juga namanya hak merek dagang, dan juga rahasia dagang. Lanjut ke materi selanjutnya. Konsumen dan pelaku usaha. Konsumen dan pelaku usaha itu selalu barengan atau pasti. Kalau ada konsumen, ada pelaku usaha. Ada pelaku usaha, pasti ada konsumen. Konsumen adalah setiap orang yang memakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup, dan tidak untuk diperdagangkan. Asas pelindungan konsumen menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Selanjutnya kita ke materi hak dan kewajiban pelaku usaha. Pelaku usaha itu ialah setiap perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Hak dan kewajiban. Haknya hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi, nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan. Yang kedua, ada hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan tindakan konsumen yang tidak beretikat tidak baik. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
Keempat, hak untuk rehabilitas nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan. Kelima, hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Selanjutnya kita ke kewajiban. Kewajiban ini untuk pelaku dagang, pelaku pengusaha menuntut pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. 1. Beretikat baik dengan melakukan kegiatan usaha. 2. Memberikan informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi dan jaminan barang. 3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminasi atau diskriminatif. Keempat, menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang atau jasa yang berlaku. Kelima, memberikan kesepakatan kepada konsumen untuk menguji dan mencoba barang dan jasa tertentu serta memberi jaminan atau garansi atas barang yang dibuat atau barang yang diperdagangkan. Keenam, memberikan kompensasi ganti rugi atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan. Ketujuh, memberikan kompensasi ganti rugi atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Oke, lanjut ke materi selanjutnya, anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat serta kegiatan yang dilarang dalam perjanjian yang dilarang. Oke, menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyebutkan pengertian monopoli yaitu suatu bentuk penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan penggunaan jasa tertentu oleh suatu pelaku atau suatu kelompok pelaku usaha. Sedangkan praktik monopoli pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dijelaskan sebagai suatu pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi atau pemasaran atas barang atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat. Sedangkan persaingan usaha tidak sehat menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah persaingan antar pelaku usaha yang menjalankan kegiatan produksi atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan pengusaha. Oke, selanjutnya Undang-Undang Anti Monopoli Komisi Pengawasan Persaingan Usaha KPPU. Kita merujuk lagi kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang laporan praktik monopoli dan persaingan yang dibentuk dengan tujuan sebagaimana disebut pada pasal 3 yaitu menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kedua, mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui peraturan persaingan usaha yang sehat sehingga yang menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil. Ketiga, mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat ditimbulkan oleh pelaku usaha. Keempat, terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan berusaha. Selanjutnya tujuan dan masalah pembahasan, tentang Undang-Undang Anti Monopoli dan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha.
Program keputusan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 bertujuan untuk 1. Memberikan pengertian tentang kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Kedua, agar pelaku usaha dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dapat memenuhi atau mematuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sehingga dapat meminimalkan terjadinya pelanggaran. Ketiga, pedoman kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 diharapkan menjadi salah satu upaya advokasi bagi pelaku usaha dan dalam menjalankan kegiatan usaha yang agar sesuai dengan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat. Keempat, mendorong efisiensi dan inovasi pelaku usaha dalam menjalankan usaha. Selanjutnya kita masuk dalam materi pengertian sengketa. Pengertian sengketa, cara penyelesaian dan perbandingan antara perundingan, arbitrasi dan litigasi. Pengertian sengketa dalam bahasa Indonesia adalah pertentangan atau konflik-konflik, berarti adanya oposisi dan pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok dan atau organisasi-organisasi terhadap suatu objek permasalahan. Menurut beberapa ahli, pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari pemikiran yang berbeda atau suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat oknum bagi keduanya. Bagaimana cara kita menyelesaikan hal-hal sengketa tersebut? Melakukan pengadilan atau litigasi namanya. Penyelesaian sengketa secara kontroversial dilakukan melalui suatu badan pengadilan yang sudah dilakukan sejak ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu. Akan tetapi lama-kelamaan badan pengadilan ini semakin terpasung dalam tembok yuridis yang sukar ditembusi oleh pencari keadilan, khususnya apabila pelaku pencari keadilan adalah pembisnis dengan sengketa menyangkut bisnis, sehingga mulailah dipikirkan suatu alternatif lain untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Kelebihan dan kelemahannya di mana? Kelebihan penyelesaian sengketa melalui pengadilan ialah ruang lingkup pemeriksaan yang lebih luas. Kalau kelemahan penyelesaian sengketa melalui pengadilan ialah kurangnya kepastian hukum atau hakim yang awam. Pada dasarnya, hakim harus paham terhadap semua jenis hukum yang akan dilaluinya. Oke, sekian teman-teman. Mungkin hanya itu rangkuman-rangkuman yang dapat saya bacakan atau yang saya terangkan pada kesempatan kali ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.